Assalamualaikum, selamat siang, best friend, best institute, best brand, best franchise. Sore ini kita kedatangan, sore ini saya menghubungi seorang tamu, seorang pengusaha yang bergerak di jasa industri minuman. Nah, kita akan bongkar apakah jasa industri minuman kena dampak dari pandemi corona ini. Karena saya lihat ini industri minuman lagi hits-hitsnya nih. Kita lagi gandrungi oleh beragam kopi-kopian, beragam bubble-bubblean, beragam boba-bobaan dan lain-lain. Kita dengar dari beliau yang pengusaha industrinya, apakah dampaknya berasa atau enggak. Langsung saja kita temuin Kang Wahyu. Wilujeng siang Kang Wahyu. Waalaikumsalam. Wilujeng siang menuju sore Kang. Oke, Kang, pertama kenalin dulu Kang. Siapakah Akang dan usaha Akang, betulkah di industri minuman tersebut? Oke, manggilnya apa ya ini ya? Manggilnya sahabat ya sahabat. Apa kalau YouTubers itu suka ada ciri khasnya nih. Gak usah, mereka sahabat-sahabat kita Kang. Ya. Oh, sahabat aja ya. Sahabat aja sahabat. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu. Saat ini saya punya produk dry mix. Itu dry mix sebenarnya bukan cuma minuman aja Kang pasti. Tapi kita juga bisa bikin seperti seasoning gitu pokoknya. Semua bahan baku dalam jenis dry mix gitu. Kenapa dry mix gitu kan ya pertanyaannya, karena memang untuk sekarang memang lagi tren bahan baku makanan yang secara lifetime-nya lebih lama, terus cara pengemasannya lebih simple. Selain itu juga dari segi costing gitu pasti akan lebih murah dibandingkan dengan dalam bentuk yang lain gitu. Kang, betul ya bahwa kopi-kopian yang sekarang ini ramai itu sebetulnya bukan kopi-kopian dalam arti sesungguhnya ya, tapi menggunakan dry mix kopi itu ya Kang ya? Jadi gini, kalau untuk yang sekarang rata-rata ada di pinggir jalan gitu ya, itu memang orang kan nggak bisa beda ini itu jarang orang yang nanya itu sebenarnya espresso base atau saset atau apa sih gitu kan, karena biasanya mereka cuman tahu mereknya apa, cuma tahu jenis minumannya apa, mereka order ya udah mau pulang gitu. Tapi jarang yang benar-benar bisa tahu ini tuh sebenarnya kopi apa sih, ini kopi espresso kah atau kopi saset kah atau kopi base-nya sirup kah atau apa gitu. Nah kalau tadi pertanyaan Kang pasti kayak gitu, ya saya mau ngasih tahu sih kayak banyak kopi-kopi saset yang ada di pasaran, yang ada di retail itu sebetulnya juga ya tidak semua yang benar-benar menggunakan bahan kopi yang baik gitu Kang pasti gitu. Oke. Jadi memang jadi gini sih maksud saya itu, kita sebelum membeli minuman, membeli makanan atau apapun itu, baiknya kita memang harus cari tahu dulu gitu. Itu apa sih yang kita minum, bahannya apa sih, bagaimana sih sehatnya untuk kita. Memang harus dari kitanya lebih kritis sih gitu, sama jajanan yang kita pilih gitu. Oke. Sip. Nah sekarang masuk kepada konteks pandemi coronanya Kang. Kena dampak nggak Kang? Kena dampak nggak? Kalau dari segi produsen sangat gitu, karena bahkan kalau dari konsumen kita itu kan memang rata-rata kita nggak ngambil pasar menengah ke atas yang waktu. Harusnya memang kan kalau yang di mall gitu ya, terus brand-brand besar lah itu sangat terdampak lah, karena begitu mulai ada PSBB diterapkan, itu yang paling terdampak itu mall-mall besar gitu kan, itu benar-benar langsung stop. Perkiraannya itu awalnya hanya mereka saja gitu yang terdampak, tapi ternyata enggak. UKM pun sama, itu bahkan jauh lebih berefek sih kalau menurut saya, karena sifatnya itu kan kalau UKM dia itu mempunyai manajemen yang sangat simpel, terus dari working capitalnya juga minim gitu. Jadi aset yang mereka punya itu nggak bisa mereka gunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya misalkan gini, contohnya aja pedagang ultramikro, mereka jualan hari ini untuk beli bahan baku berikutnya di besoknya gitu. Jarang yang mereka itu melakukan penyetokan selama 1 bulan gitu, sehingga begitu ada pandemi begini orang-orang pada di rumah, nggak kemana-mana, terus mereka juga mau aktivitas membeli sesuatu juga takut ya kan,
karena ya informasi yang begitu banyak gitu, sehingga orang pun ya udah deh bener-bener di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu bener-bener drop sekali di awal April tuh, sangat berpengaruh gitu Kang Bakti. Oke. Artinya semua merasakan dampak dari pandemi ini ya Kang ya? Semua efek domino Kang. Gitu. Kalau gitu Kang, tentu kita sebagai pengusaha kan harus tetap lolos dari situasi apapun ya. Apa strategi agar kita lolos dari situasi himpitan ini Kang? Gimana? Sorry Kang. Apa strategi biar kita bisa lolos dari situasi sulit ini? Nah, kalau saran saya sih gini, sebenarnya kalau untuk pedagang UKM terutama gitu ya, mereka harusnya bisa lebih survive, karena UKM itu tipikalnya fleksibel harusnya gitu, jadi bisa sangat dengan mudah buat manuver ketika ada satu perubahan, ya sesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Ya maksudnya ketika misalkan kemarin itu orang nggak bisa beli makanan dan minuman ke tempatnya karena ada gosen gitu, itu kan mereka masih tetap bisa survive gitu. Ya mereka mau nggak mau harus kayak misalkan sekarang ini lagi musim kopi-kopian itu yang awalnya mereka cuma jual ya kemasan standar 16 oz, tiba-tiba mereka jual dalam kemasan yang besar kayak 500 mili, 1 liter. Ya gimana caranya si produk ini nggak sampai mati gitu loh. Yes. Dengan mereka jual satu produk kayak misalkan kopi 1 liter, kan siapa yang misalnya kepikiran orang beli kopi 1 liter buat apa, aja saling minum sama satu orang, kan nggak mungkin gitu. Tapi itu jadi satu pilihan untuk orang-orang mungkin kalau ini produk yang baru nih gitu, ya produk yang baru perlu dia coba. Makanya ya aktivitas itu, inovasi itu tetap harus coba dimunculkan gitu loh. Kita nggak pernah tahu itu berhasil atau enggak, tapi inovasi itu tetap harus ada gitu. Oke, siap Kang, thank you buat sharing ceritanya nih. Nah di ujung ini di ujung adalah waktunya Akang untuk beriklan. Akang boleh sebutin tempat usahanya, Akang boleh liatin produknya, dan siapa tahu ada teman-teman yang pengen usaha yang menggunakan produk Akang, silakan Akang promosikan, ini saatnya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya usaha minuman yang bisa pakai produk bubuk, kita punya semua jenis bubuk rasa kayak matcha, taro, coklat dan lain-lain, mau jenis yang less sugar atau dengan sugar, lalu kelasnya pun macam-macam kita punya. Silakan kalau misalkan yang berminat boleh kontak saya langsung di nomornya, boleh disebutin ya nomornya? Sebutin nomornya. Nomornya 0813 9540 0813. Jadi kita bisa bikin dalam kemasan seperti ini, contohnya ini 500 gram. Ini tuh topping cheese cream. Jadi kalau kalian pernah jajan yang namanya cheese tea itu ya, yang di atasnya ada kayak macam krim atau topping, itu dibuatnya dari bubuk loh. Dibuat dari bubuk, dicampur sama air, bisa langsung jadi topping keju gitu. Terus kalau misalkan nih mau bikin juga dalam kemasan saset yang lebih kecil kayak gini, boleh juga. Nanti misalkan ada project minuman, franchise atau apapun itu, silahkan kontak gitu. Nomornya kayaknya harus diulang Kang, pelan-pelan diulang. Kalau perlu dikasih Instagramnya. Nomornya 0813 9540 0813. Kalau Instagramnya di ini aja, nutrindo.bdg. Mantap. Itu nanti boleh DM kita. Oke, Kang. Siap. Thank you banget buat ngobrol kita siang sore ini. Kita bakal ketemu lagi di episode mendatang. Kalau saya bilang be the best, Akang pasti sudah tahu jawabannya ya. Be the best. Yes. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.